jamaah semuanya. Alhamdulillah ini dua kelompok kajian telah dikumpul, yaitu kajian Al-Fatihah dan kajian Al-Firdaus. Alhamdulillah ini momen istimewa. Terima kasih kepada Pak Alwi yang sudah menyatukan dua kelompok jamaah di rumah kita, di kampung kita, di sekitar Masjid Al-Rahim. Dengan berkumpulnya dua kelompok jamaah ini, alhamdulillah artinya ada jalinan tali silaturahmi, ada ukhuwah di antara kita bersama, sehingga kedepannya bisa terjalin hubungan semakin erat antar warga, antar jamaah, antar kelompok di sekitar Masjid Al-Rahim ini. Untuk agenda malam hari ini yang utama yaitu kita jamaah yang hadir pada malam hari ini memohon keikhlasan hatinya untuk ikut mendoakan atas hajat dari Pak Alwi sekeluarga, karena beliau sekeluarga akan segera menikahkan putra satu-satunya, yaitu Mas Fatah Ahmadan, yang insya Allah nanti akan menikah pada tanggal 26 Desember 2025 di kota Bengkulu, di kota Manak Bengkulu. Itu marga kita utama hari ini, yaitu kita dimohon keikhlasannya untuk ikut mendoakan, ikut berdoa bersama untuk kelancaran di acara tersebut. Untuk memulai acara pada malam hari ini, tentu saja seperti biasa kita mohonkan kepada Allah dengan segala kelancaran semoga dapat kita raih, yaitu dengan membaca basmalah dan raditu billah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidna ilma wa zidni fahma. Amin. Terima kasih, semoga dengan doa kita bersama Allah meridhoi apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, yang nantinya ada hasil bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk keluarga Bapak Alwi saja. Untuk selanjutnya, tentu saja karena ini adalah undangan dari Bapak Alwi keluarga, begitu kami mohon pada Pak Alwi keluarga untuk menyampaikan kata sambutannya untuk para hadirin dan wakil pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak yang sangat saya hormati semuanya, yang pertama terima kasih atas kehadirannya dalam acara pengajian. Sebetulnya pengajian rutin seperti biasa malam Jumat. Pada kesempatan ini kita kemas dengan acara mohon maaf karena saya kemarin bilang sama Mas Gun, kalau saya yang unduh gimana, kampus terus apa istilahnya, mohon doa restu. Itu tadi yang disampaikan Mas Gun, bahwa insya Allah di tanggal 26 kami akan menikahkan anak kami Fatah, yang kebetulan calon istrinya itu orang patek cedak. Dari mengikuti jejak Mas Gunarso. Nggak tahu mau bisa jadi orang Bengkulu, saya juga nggak tahu. Ternyata Bengkulu itu nggak dekat. Kemarin kita sudah ke sana, waduh ternyata. Namanya gunung diseberangi, lautan didaki. Intinya kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami nanti hari Selasa di Manggo tanggal 23 kami akan berangkat ke Bengkulu dalam rangka mengantarkan kami untuk melakukan karantina di Bengkulu sana. Kami juga akan ditemani, akan tentu saja yang sudah pengalaman itu Mas Guru dan Pak Guru, jadi seluruhnya sudah tahu. Lanjut ke Padang. Saya kira itu Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ini tempatnya wajar, sungguh banget di Longgar kok Pak. dasar memang sih banyak sempit jadi tidak ada AC-nya. Mohon maaf kalau sumuk sekali-kali mungkin susah, apa-apa.
Saya kira itu Mas Dur yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penerimaan kami kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Saya ini baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Pak Ali yang sambutannya untuk Bapak semuanya. Intinya Mas Fatah Ahmadan ini akan mempersunting gadis mana? Gadis Bengkulu. Saya nggak tahu juga, saya nggak pernah ngobrol sama Mas Fatah, nggak pernah ngasih tip-tip. Kok tiba-tiba beliaunya ini dapat gadis Bengkulu juga. Tapi alhamdulillah saya dapat rezeki juga bisa mudik beberapa kali dalam 1 tahun ini. Ya, alhamdulillah bisa pilih tua. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini ada pejabat yang datang di Pak Gusti. Nah, jadi saya belum pernah mendengarkan sambutan dari beliau ini. Nah, kan kita semua belum pernah mendengar sambutan beliau. Yang ini yang sudah mendengar dari RT 07 saja. Itu kami mohon Pak Gusti. Nah, selaku pejabat RT ini untuk memberikan sedikit sambutan, sedikit suaranya untuk kami semua. Monggo Pak Gusti, maaf kami potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak semuanya, Ketua RW Pak. saya selaku Ketua RT. 07. Di atas nama Pak. Kami diundang bersama. Saya tidak tahu apakah karena saya ketua RT atau warga 07 sehingga kami diundang untuk derek pengajian penausan mendoakan Mas Fatah yang mau menikah. Ya, kami hanya secara pribadi ikut mendoakan, ikut berdoa. Semoga besok acaranya lancar. Ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon kami belum bisa bergabung dengan Bapak-Bapak sekalian di kajian-kajian. Insya Allah ke depannya kami juga akan bergabung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oh, beda tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mungkin beda juga. Alhamdulillah, ternyata memang suaranya memang suara pejabat ya. Jadi memang suara pejabat itu khasnya pulang, kayak suara dalam pun mendekat. Terima kasih Pak Gusti. Oke, saya baru pertama kali ini dengan sahabat Gusti di sana karena kita belum pernah berkumpul ya. Oke, salam mudah-mudahan nanti kita satu RW bisa berkumpul lagi. Tapi bukan dari satu RW kita akan bersama apa? Dan bisa berkumpul kembali. Oke. Terus selanjutnya mungkin kami beritahukan juga bahwa tanggal 23 nanti, 23 Desember 2025, insya Allah keluarga Pak Ali Sajari akan menempuh perjalanan cukup panjang. Kalau pengalaman dari kami yaitu kalau kendaraan sendiri dengan beberapa kali istirahat, secukupnya kami beristirahat itu sekitar 23 jam sampai 24 jam. Itu yang mobil kecil seperti mobil saya itu. Cuma untuk kendaraan agak besar mungkin nanti waktunya agak nambah. Jadi untuk itu pada malam ini karena perjalanan kami cukup jauh, darat kami lalui, laut kami sementarani, gunung kami daki. Untuk itu kami nanti mohon doa bersama dari Bapak Seman yang nanti dipimpin oleh Ustaz Isbah selaku Ustaz oleh kita, Ustaz original kita di rumah ini, satu-satunya Ustaz di rumah ini yang lulusan Al-Azhar Mesir, Ustaz Ustadzul Munir. Jadi sebelum nanti beliau memimpin doa, alangkah baiknya beliau ini menyampaikan tausiahnya dengan tausiah. Jadi saya kan beliau kalau tidak disampaikan kita tidak dapat. Jadi kan nanti kalau Ustaz menyampaikan nantinya ada jariah dari beliau, kita dapat manfaatnya, kita juga dapat jariahnya yang insya akan bermanfaat bagi kita. Itu pada saat kita silakan ada tempat ada kesehatan ada nasi ini menyampaikan buah-buahnya tausiahnya kepada kami semua. Untuk Ustaz Ustaz Kulmunir, kami dari yang Al-Azhar dulu. Maaf kami tajam dulu. Pokoknya nanti semuanya ada kesempatan untuk bicara. Nanti saya potong satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah ila nabiyya wa ala rasulillah ba'd. Bapak Ali dan Mas Fatah, menurut saya lebih baik pada malam hari ini bukan Gus Fatah, Pak Dokter Fatah, Dokter Bapak sama pengajian Al-Barakah dan Al-Firdaus dan warga di RT 07 dan 08 ya, 07 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita semua diberi kelonggaran waktu dan kesempatan untuk kita bisa bertemu jahad dan silaturahmi sekaligus tahajud bertakwa Ali pada malam hari ini dalam rangka untuk kita semua turut bergembira, dan nanti kita akan mendoakan Pak Ali yang alhamdulillah sebentar lagi tugas beliau sebagai orang tua akan berakhir karena satu Mas Fatah akan mandiri. Mas Fatah sudah harus bisa mandiri, apalagi sudah dibuatkan rumah sendiri sehingga bisa tinggal sendiri dengan istrinya dan bisa berdikari. Maka insya Allah apa yang diniati Pak Ali dan Ibu untuk melangsungkan pernikahan putranya yang putra tunggalnya, sebenarnya ngomong tentang pernikahan itu sebenarnya bagus mantan Pak RW itu sebenarnya jelas sopan. Nikahnya juga tidak baik-baik yang Mesir, dan saya orang Mesir aja belum tentu kebayangkan menikah karena saya di sana. Memang saya larang. Saya amini nggak nih? Jangan. Saya minta anak saya pulang aja. Kalau saya nikah di sana. Dan insya Allah apa yang diniati Pak Ali semoga dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dan semoga sampai hari H nanti semua dilancarkan Allah dan Mas Fatah juga sehat, dan nanti pas saat akan nikah di sana pun Mas Fatah juga kuat, tidak grogi dan pede. Dia menjawab, saya terima nikahnya. Qabil tu nikah wa tazwijah bimahrin madhuri nakdan. Itu insya Allah bisa diucapkan dengan lancar sehingga semua yang hadir pun akan merasa mantap bahwa Mas Fatah benar-benar seorang lelaki yang tangguh dan suaranya yang mantap ketika menjawab ijab qabul. Maka Pak Ali sekeluarga insya Allah bisa akan melaksanakan dua kegiatan yang cukup berat, bukan berat ya, berat. Pertama perjalanan ke safar. Yang kedua nanti di sana juga akan mendampingi sang putra untuk menikahkan putranya di pernikahan. Maka yang safar ini menjadi wasilah yang juga jangan dilupakan, karena doa musafir mustajabun indallah. Doa musafir itu mustajab. Maka sejak akan berangkat, selama di perjalanan jangan pernah berhenti untuk berzikir dan berdoa kepada Allah untuk kesehatan dan keselamatan di perjalanan. Dan lebih-lebih nanti saat acara pernikahan walimah yang saya dengar kalau di sana itu tidak hanya 1 hari, bilang juga Pak. 7 hari 7 malam. Ini 3 hari. Fatah ngadeg 3 dino ora jadi salaman terus. Maka itu perlu kekuatan fisik dan kesehatan. Maka di perjalanan nanti jangan lupa untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran dan kesukseskan acara saat di pernikahan. Dan yang kedua, ketika di sana pun, di saat pernikahan pun, ini untuk Mas Fatah, ketika Mas Fatah sudah berani
Mas Fata. Biar dengarkan. Ini Mas Fata, sini aja. Di sini nih. Ada tak? Sini. Di sini Mas. apa? Jeli aja. Karena ketika sudah berani untuk menikah berarti Allah sudah siapkan. Karena ketika seorang itu berpindah dari satu makam ke makam berikutnya, itu insya Allah Allah tidak kejut, Allah tidak sahih untuk terus memberikan nikmat dan karunia kepada hambanya tersebut yang sudah berniat untuk mitsaqan ghalidha. Karena menikah itu adalah mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian agung, sebuah ikatan suci yang itu dengan satu ikatan suci dan satu ucapan qabil itu yang dulunya haram itu menjadi halal. Jadi makan jilid dengan qabil belum tahu dengan qabil itu yang dulu itu kalau tanpa kalimat itu maka semua masih haram. Bahkan ketika tunangan pun semua masih belum halal. Tapi ketika sudah Mas Fatah mengucapkan qabil itu nikahaha wa tazwijaha bimaharin madkurin nakdan, maka sejak saat itu semua yang tadinya haram itu menjadi halal. Maka Mas Fatah ingat bahwa itu adalah sebuah mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan suci, perjanjian suci yang itu tidak hanya terkait di dunia tapi sampai di akhirat. Maka Mas Fatah nanti berangkat dengan mobil elf atau bis Pak ini. Bis. Nanti sang istri datang ke kawah dengan mobil Pajero. Mobilnya banyak kan di sini. Sana semua akan duduk di depan penghuni untuk melakukan ijab qabul. Ketika ijab qabul dilakukan dan sudah selesai, Mas Fatah tidak boleh kembali ke bis dan istrinya pun tidak boleh kembali ke mobil Pajero. Mereka harus masuk satu mobil yang sama untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, untuk mereka bangun bersama untuk kehidupan yang akan datang. Dan selalu ingat bahwa itulah pasangan yang dipilih Allah. Yang sudah dipilih Allah, maka kekurangan dan kelebihannya harus sama-sama dipahami dan dimengerti. Dan dalam kehidupan rumah tangga sudah pasti nanti akan ada masalah. Sebuah rumah tangga tanpa masalah itu malah masalah. Bukan seperti pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau sebuah rumah tangga tanpa masalah itu malah bermasalah. Berarti semuanya serba tidak peduli dengan pasangannya. Maka ketika sudah nanti hidup bersama, maka semua harus dikomunikasikan bersama. Semua saling berusaha untuk memberikan yang terbaik. Maka ini yang saya sampaikan karena saya amalkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Itu kita terapkan dalam keluarga kami, berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang kami terapkan dalam rumah tangga adalah Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu minha aw rudduha. Jika kamu diberi sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu. Ahsanu minha, yang lebih baik, aurudduha, atau yang sama. Nah, ketika kita dihormati oleh istri kita, dibantu oleh istri kita, maka kita sebagai laki-laki bagaimana kita bisa membalas itu dengan lebih baik atau enggak sepakat. Dan itu harus selalu ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga semua saling berusaha bersama, bukan siapa yang paling berkuasa di dalam rumah tangga. Dan yang ketiga yang kami terapkan adalah sabda Rasulullah SAW, man yassara mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah.
barang siapa memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan dirinya di dunia dan di akhirat. Ini konsep juga yang harus bergerak dalam rumah tangga. Pada orang lain saja kita bisa berbuat baik, masa kepada istri kita sendiri kita tidak bisa berbuat yang lebih baik. Maka ketika kita melihat istri kita kesulitan, maka kita bantu untuk memudahkan. Begitu juga dengan sebaliknya, istri ketika melihat suaminya kesulitan, maka itu dia harus berusaha untuk membantu. Ya, ketika semua berusaha untuk melakukan itu, maka insya Allah kehidupan kita akan jadi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itulah yang Allah atur dalam kehidupan rumah tangga. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayatnya Allah mau mulai dengan litaskunu, sakinah itu. Ketika rumah tangga itu tidak sakinah, nggak mungkin mawaddah warahmah itu akan ada. Maka sakinah itu nomor 1. Kita tenang melihat istri kita tenang melihat kita tenang melihat suami bekerja, istri bekerja, kita tenang melihat istri kita bekerja di rumah. Kita tenang dengan keberadaan istri dan semua berusaha memberikan ketenangan, maka insya Allah itu akan muncul mawaddah itu cinta, warahmah itu dari kasih. Maka awalnya adalah sakinah. Maka itulah yang harus diwujudkan dalam sebuah rumah tangga, dan ini berlaku tidak hanya untuk pengantin muda, sampai meninggal kita harus membangun itu. Karena cinta itu kalau tidak disiram, tidak kita pupuk, cinta itu bisa pudar dan bisa mati. Dan dipupuk dengan apa tadi? Fastabiqul khairat wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu minha aw fahsan minha aw rudduha. Yang ketiga, manusia secara muslim yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka Mas Fatah, insyaallah Allah sudah pilihkan untuk jenengan putri itu, maka mulailah untuk saling mempercayai dan saling bisa berkomunikasi dan saling terbuka. Karena ketika sudah qabil itu semua harus terbuka. Kalau nggak terbuka, maka itu malah berbahaya. Karena saling menutupi itu malah nanti akan saling menyimpan rasa, dan kalau meledak itu akan merubuhkan sebuah rumah tangga. Terbukalah pas karena kalau nggak terbuka, orang jadi apa-apa. Kudu terbuka, ya masa sih. Keterbukaan itu penting dalam sebuah rumah. Insyaallah Pak Ali dan Pak Ali, insyaallah saudara akan lancar dan insyaallah akan sampai dengan selamat, dijawab berjalan lancar, walimah didatangi dengan ramai dan semua bergembira, dan insyaallah nanti Mas Fatah pun bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di dunia wal akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena tadi saya harus mojok ngomong karena Pak Media ngomong kok. Ya saya mojok. Nanti kalau ditodol, maka kita harus sampaikan, semoga bisa menjadi ibrah buat kita semuanya. Qul qawliha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas ulang-ulangnya dalam nasihatnya untuk Mas Fatah, khususnya Mas Fatah, Dr. Ali, dan tentunya kita semua yang mantan ini. Semoga keluarga kita bisa kita bina menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan khususnya mohon kita ikhlaskan doa untuk Mas Ajimin, khusus menunjukkan Mas Ajimin untuk bisa segera didekatkan jodohnya. Sebenarnya saya sudah ada jangan, cuma saya dari dulu minta KTP kok nggak dapat itu ya. Sebenarnya sudah ada jangan, kalau kami sebenarnya kalau KTP bisa saya terima, saya bisa mengusahakan. Ini kok sampai saya bingung dikasih KTP ini ya. Mudah-mudahan nanti Allah membuahkan hatinya untuk kasih KTP, dan mudah-mudahan dapat jodoh. Di apa itu ya, jalur KTP ini. Selanjutnya, karena ini Pak Misbah tadi berbalik kok ngomongin Pak Medi, beliau ini Ustadz yang putranya cukup banyak dan sudah ada pengalaman menikahkan putrinya, terutama nikahnya kan tidak di Indonesia, nikahnya itu kan di negara tetangga yang jauh di sana. Itu kami mohon Ustadz Medi untuk menyampaikan pengalamannya selama ini
Dan mungkin nanti saya tunjuk bapak-bapak yang lain, Pak. Bapak ini juga ini, yang pengalaman nanti saya tunjuk juga. Monggo, Pak. Sistemnya kemana narnya? Sound systemnya di sini apa? Sound systemnya. Nggak dengar. Kurang dengar. Apa kurang dekat ya mic-nya? Enggak, itu sampingnya kita bisa nanti. Jadi ini kehalang tembok. Enggak, Pak. Ini kurang dengar. Menurut saya yang paling benar aktivitas sebagai orang tua itu adalah membangun karakter. Karena untuk kita sebagai orang tua karakter menurun, kemudian kita Pak ngomong ya. Yuk, balik. Langsung sambutan. Habis ini Pak Iwan, pengantin baru, sambutan pengantin baru berapa tahun? Ayo baru. Pokoknya semua sambutan pengantin baru semua. Betul ya? Betul. Gatel Bang Adiran. Gatel nih mandek.
Total 30 bulan kali 50 bulan. Sampai Oktober saja tanggal 20 yang November Desember Aman ya kamu. dan yang menarik adalah penyebabnya. Saya ini mengatakan bukan dalam kasus contoh bukan tapi kita semua karena ini bencana kemudian dikatakan bahwa federasi strawberry untung sidik habisnya ya 1.211 kasus itu dan yang tertinggi adalah bisnisnya dan perpuluhan itu mancingnya bukan, tapi yang itu trauma dengan air. Sehingga dengan pamit mancing itu yang dulu putar-putar lalu tapi orang dulu dia tidak kenal budaya. Jadi trauma karena itu sama-sama betul yang susi traumatiknya dan laki-laki iso ngilangi hobi mancing dengan mancing